Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yosua Apriando Sialagan dengan NIM B1 B1 22001. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan siklus tata kelola keuangan pemerintahan Provinsi Jambi dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansa SIP MIP. Pembahasannya ada 5, yaitu pertama, perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Kedua, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. 3, penata usaha keuangan daerah. 4, pertanggungjawaban. 5, pemeriksaan. Yang pertama yaitu perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah atau disingkat dengan RPJPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Setelah perencanaan selesai, pemerintah daerah mulai menyusun APBD. Ini melibatkan tahap penghitungan pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dana transfer dari pemerintah pusat, dan sumber pendapatan lainnya. Pengeluaran diidentifikasi berdasarkan prioritas yang telah ditentukan selama perencanaan. Ini mencakup alokasi anggaran untuk berbagai program, pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan kesehatan, dan gaji pegawai. Proses ini menciptakan rancangan APBD yang mencerminkan rencana perencanaan menjadi anggaran yang konkret. Selanjutnya, tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah atau disingkat PPKD memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah atau disingkat SKPD, rancangan DPA, SKPD memuat rincian sasaran yang hendak dicapai. Kemudian, kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD. Berikut penjabaran lebih lanjut mengenai rincian dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan menurut Permendagri nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 menyatakan bahwa penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja tidak langsung. Dalam belanja tidak langsung, proses pembelian tidak melibatkan interaksi langsung
antara pembeli dan penjual. Contoh-contoh belanja tidak langsung meliputi pembelian aset investasi seperti saham, obligasi, atau properti. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah kota, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pelaksanaan APBD terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian setelah satu semester, pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Materi yang selanjutnya akan saya bahas yaitu penata usahaan keuangan daerah. Penata usahaan keuangan daerah. Dalam menjalankan penata usahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat dengan SKPD. Laporan-laporan pendapatan, belanja, serta kekayaan dan kewajiban daerah disusun berdasarkan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi inilah yang nantinya menghasilkan laporan keuangan daerah. Selanjutnya ini tentang pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yaitu pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah disusun dalam bentuk rancangan peraturan daerah atau singkat Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam tahun berjalan. Pertama, ini ada LRA atau kepanjangannya Laporan Realisasi Anggaran. Ialah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 2. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. 3. Laporan operasional atau singkat dengan LO merupakan laporan yang menjanjikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas. Laporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas. Pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 4. Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. 5. Catatan atas laporan keuangan atau disingkat dengan CALK ialah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. Materi selanjutnya yaitu tentang pemeriksaan. Pemeriksaan tahap akhir dalam rancangan laporan keuangan daerah
adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah atau disingkat dengan BPK berdasarkan amanat pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih.